Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat memasuki bulan yang baru bagi kita semua, yaitu bulan April 2023. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi nas renungan bagi kita, yaitu renungan di bulan April tahun 2023, tertulis di dalam Kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan." Dalam bahasa Batak dikatakan, yaitu 2 Musa bidu 30 sada, ayat sada saat rodi ayat 5. Dungi romusema hatani Jahoba tusi Musa songonon. Idama nunga hujou sahalak namargoar Bezalel anak nisi Uri, ima anak nisi Hur sian marga Juda. Nunga pola hugohi rohana dohotot dini debata marhapistaran, marhapadean, dohot marhabinotoan di bagasan saluhut ulaoni. Mamikiri hapadean na sumurung mamadei sere, perak dohot tembaga. Uhut manguhir dohot mamijor batu intan, mamadei haupe mabahen hapadean meragam-ragam. Ido yang gosahatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema renungan bulan April tahun 2023, yaitu kinerja yang profesional. Berangkat dari kata kinerja, yaitu hasil kerja, hasil dari apa yang kita kerjakan. Sedangkan profesional bentuk sikap yang melakukan dengan profesi masing-masing yang sangat baik dan sangat tertata dengan rapi, sesuai dengan keahlian masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita pasti tahu bahwa setiap dari kita, dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memiliki profesi yang bermacam-macam. Ada sebagai guru, ada sebagai dokter, ada sebagai polisi, ada sebagai tentara, ada juga sebagai pelayan, yaitu pendeta, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana profesi itu sudah ada sejak dahulu, di mana Musa dalam Kitab Keluaran pasal 31 ini difirmankan oleh Tuhan kepadanya bahwa di dalam pembangunan kemah suci dan segala kelengkapannya, Tuhan memilih Bezalel dan Aholiab untuk memperlengkapi, membangun segala sesuatu yang berurusan dengan perabot kemah suci tersebut. Adapun Bezalel yaitu seorang yang ahli bangunan. Dia merupakan pemimpin atas semua pekerjaan.
dia berangkat dan berasal dari suku Yehuda. Sedangkan Aholiab yaitu berangkat dari suku Dan, dia berasal dari suku Dan. Baik Bezaliel maupun Aholiab adalah dari dua suku yang berbeda, dan seringkali suku ini tidak mendapat kedudukan, tidak mendapat kehormatan, bahkan sering dikucilkan dari suku-suku yang lain, karena mereka adalah suku-suku yang tidak begitu diperhitungkan. Tetapi Tuhan menunjuk mereka dari latar belakang ketidakmampuan mereka di tengah-tengah suku-suku yang lain untuk tampil membawa nama suku mereka, atau sebagai suku yang dianggap di tengah-tengah bangsa umat Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan menunjuk keduanya berdasarkan keahlian mereka. Tetapi bagaimana Allah yang justru tidak membiarkan mereka sendiri dalam bekerja untuk membangun dan melengkapi perabot kemah suci tersebut. Tetapi Allah membekali kedua orang ini supaya memenuhi syarat untuk pekerjaan itu, di mana keterampilan dalam berbagai seni dan pekerjaan yang mereka miliki itu juga yang Tuhan karuniakan, Tuhan berikan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Tuhan. Itu artinya ketika Tuhan mempekerjakan mereka untuk melengkapi segala sesuatu di pembangunan kemah suci, Tuhan juga memberikan Roh Tuhan kepada mereka. Itu artinya mereka diperlengkapi dan diberi kemampuan rohani untuk pelayanan khusus bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita pelajari melalui firman Tuhan renungan di bulan April ini? Firman ini mengajak kita bahwa untuk dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas yang terbaik, kita harus selalu melibatkan Tuhan dan meminta tuntunannya. Itu artinya kita melibatkan Allah untuk membekali hidup kita supaya kita dimampukan melalui keterampilan yang Tuhan beri. Itu adalah bagian dari karunia anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Allah membagikan karunia-Nya secara beragam kepada semua orang. Allah memberikan kepada setiap orang bermacam-macam profesi, bermacam-macam keahlian, kemampuan. Itu adalah bagian dari karunia Tuhan, talenta yang Tuhan beri. Kemudian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan, diajak untuk mampu berproses. Di tengah kemajuan zaman saat ini, justru kita melihat banyaknya dari kalangan, baik itu kalangan orang muda atau kalangan orang tua, selalu saja mencari jalan pintas yang menyukai tentang keinstanan, bagaimana supaya mereka cepat memperoleh segala sesuatu, entah pun itu melalui jalan yang benar atau tidak. Tetapi justru kadang dan justru hal
demikian sering terjadi ketika kita mau mendapatkan hasil yang cepat, tetapi kita tidak berproses dengan tepat. Kinerja yang profesional justru mengingatkan kita dan menginginkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan diberi kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan profesional. Baik itu pekerjaan yang kecil atau pekerjaan yang besar. Baik itu dari kalangan yang kecil, menengah, atau kalangan yang tinggi, yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itu artinya, apapun pekerjaan yang sedang kita kerjakan saat ini, atau apapun pekerjaan yang sedang kita inginkan untuk kita peroleh, mari persiapkan terlebih dahulu hati kita untuk mampu mengerjakan dengan setia, yaitu hal atau perkara-perkara kecil dengan setia. Maka kita juga akan setia di dalam perkara-perkara besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan juga turut ambil bagian menjadi teladan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tuhan Yesus juga mengambil bagian untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Allah Bapanya untuk dia kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dia diutus untuk hadir, datang ke dunia ini, melakukan misinya, yaitu menyelamatkan kita dari dosa. Sebagaimana Tuhan Yesus telah melakukan pelayanannya yang bagian dari pekerjaannya, yaitu dengan profesional, dengan kesetiaannya, dengan ketulusannya, dan dengan kebenaran di dalam Allah. Itu jugalah yang mau kita lihat dan mau kita teladani di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Baik pekerjaan apapun itu, baik pekerjaan yang kecil maupun pekerjaan yang besar. Kiranya pekerjaan itu juga menyadarkan kita untuk mau berproses di dalam kehidupan kita. Karena orang yang mau berproses dengan baik, maka dia akan memperoleh hasil dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adalah baik ketika kita melakukan segala sesuatu tentang pekerjaan kita, kita mengingat tentang firman Tuhan yang sampai kepada jemaat di Kolose, yaitu Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagaimana Bezalel dan Aholiab ditunjuk untuk melakukan pekerjaan yang akan dipakai untuk membangun dan melengkapi perabot kemah suci.
demikian jugalah kita sebagai umat Tuhan saat ini, masa kini, dipanggil untuk memperlengkapi diri kita, membangun diri kita semakin lebih baik lagi. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, mari kita perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jikalaupun pekerjaan itu yaitu pekerjaan terhadap orang lain, pekerjaan untuk diri kita sendiri, atau lebih dekatnya lagi ketika firman Tuhan ini berangkat dari Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabar Tenggie, mengajak kita semua, mengajak seluruh umat Tuhan, setiap orang yang mendengar renungan ini, untuk semakin lagi mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk melakukan dan berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Kita diajak untuk berbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga setiap pelayanan kita secara khusus di tengah-tengah gereja tidak lagi mengarah pada perhitungan tentang waktu, materi, tenaga, dan lain sebagainya. Tetapi kita mengingat bahwa Tuhan telah menunjuk kita untuk melakukan pekerjaannya. Maka kita pun hendaklah melakukan pekerjaan kita untuk menghasilkan kinerja yang profesional. Karena itu merupakan bagian dari kesetiaan kita, buah dari ketulusan kita, kesetiaan kita, dan kesungguhan kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kehidupan kita bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6a. Oleh karena itu, marilah kita melakukan pekerjaan dengan kualitas yang terbaik dalam diri kita, dengan melibatkan Tuhan dan meminta tuntunannya, sehingga dalam pekerjaan kita, dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita tidak lagi merasa diri kita mampu, hebat, pintar, dan berpengalaman, sehingga kita tidak membutuhkan campur tangan Tuhan. Namun, kita harus menyadari bahwa pekerjaan yang kita kerjakan adalah bagian dari karunia Tuhan. Maka kita pun harus mengerjakan segala sesuatu dengan tuntunan dan keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga pekerjaan kita bukan lagi mengarah kepada keberhasilan atau jatuh ke dalam kegagalan, namun mengarah kepada kinerja yang profesional. Karena ketika kinerja yang profesional sudah bagian dari kehidupan kita, maka apapun hasilnya, kita tetap bersyukur dan tetap setia melakukan pekerjaan kita di kemudian hari. Kiranya melalui renungan bulan April ini, kita dikuatkan dan dimampukan untuk semakin lebih baik lagi, bekerja, setia dalam pekerjaannya, dan menghasilkan kinerja yang profesional. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Tuhan kami yang bertata tinggi di sorga. Untuk kasih setia Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami tiba di bulan April tahun 2023. Ya Tuhan, melalui renungan bulanan, Engkau mengingatkan kami untuk tetap
tetap setia melakukan pekerjaan kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami yakin dan percaya bahwa apapun yang kami kerjakan di dalam profesi kami masing-masing itu adalah bagian dari karunia Tuhan yang beragam di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya kami mau berproses di dalam pekerjaan yang Tuhan beri, sehingga kami dapat memperoleh kinerja yang profesional seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah ya Tuhan umat-Mu di seluruh dunia ini. Berkati setiap orang yang sudah mendengarkan renungan ini. Secara khusus kiranya Tuhan memberkati Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabar Tenggi, yang mana selalu berproses untuk terus melayani, bekerja di ladangnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada jeripaya yang sia-sia. Oleh karena itu, kiranya Tuhan semakin dan terus menyertai, memampukan dan menguatkan kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dahulu kini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.